Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 33. Keparat orang-orang Pajang. Tunggulah, jangan dikira aku takut. Dengan keras ia menarik kendali kuda Gagak Rimang dan kuda ini terjun ke dalam sungai. Kuda yang kuat ini berenang di bawah paksaan majikannya dan menyeberangi sungai, di bawah sorak-sorai para prajurit Pajang. Di sebelah Bengawan, Sutawijaya sudah siap dengan tombak Kiai Pleret di tangan. Tombak ini adalah tombak pusaka Keraton Pajang yang diberikan oleh Sultan kepadanya untuk senjata dalam peperangan ini. Bukan main ampuhnya Kiai Pleret ini. Adapun Haria Panangsang ketika melihat musuh besarnya yang mengirim surat tantangan, mencabuki kudanya agar berenang makin cepat. Sutawijaya bocah kurang ajar, tunggulah kau, serunya berkali-kali ketika kudanya sudah dekat dengan tepi sebelah barat. Para prajurit menyambut Haria Panangsang yang mendarat dengan hujan tombak. Namun serangan ini dapat ditangkis oleh Haria Panangsang, malah begitu kudanya sudah melompat ke darat, ia segera mengamuk. Tombak di tangannya diputar bagaikan kilat menyambar-nyambar dan prajurit-prajurit yang menyambutnya roboh bergelimpangan. Bukan main hebatnya sepak terjang Haria Panangsang. Satu dua ujung tombak yang menyerempet tubuhnya, ada yang kembali, ada yang menyeleweng, tidak dapat melukai kulitnya yang kebal. Babo-babo. Hamuk suram rata jaya merata. Orang-orang Pajang, keroyoklah aku. Sutawijaya menunggang seekor kuda betina yang muda, ini termasuk siasat yang diatur oleh Ki Pamanahan. Ketika Gagak Rimang melihat kuda betina yang cantik ini, Gagak Rimang mengeluarkan suara ringkikan keras meloncat ke arah kuda Sutawijaya dengan lompatan tinggi sekali, maksudnya hendak mengejar. Gagak Rimang menjadi binal dan liar, tak dapat dikendalikan oleh Haria Panangsang. Kesempatan yang amat baik ini dipergunakan oleh Sutawijaya untuk menggerakkan tombak pusaka Kiai Pleret, menyerang cepat sekali. Haria Panangsang yang tak berdaya dan kacau gerakannya oleh binalnya Gagak Rimang, tak dapat mengelak dan dengan tepat sekali tombak pusaka Kiai Pleret mengenai lambungnya. Bles! Tombak dicabut dan keluarlah usus putih dari lubang luka di lambung itu. Bukan main dikdaya dan gagahnya Haria Panangsang. Luka yang hebat ini tidak merobohkannya, malah ia lalu memegang ususnya dan membelitkan usus ini pada gagang kerisnya sebelah belakang. Kemudian ia mengamuk lagi. Kegagahan yang tiada taranya ini membuat gentar dan ngeri para prajurit Pajang. Orang-orang gembengan dari Sela yang mengeroyoknya, banyak yang roboh terjungkal dan tewas di ujung tombak Haria Panangsang. Gagak Rimang yang sudah liar karena kuda betina tunggangan Sutawijaya, terkena tombak lawan dan roboh. Haria Panangsang meloncat sigap turun dari kuda dan melanjutkan amukannya bukan seperti manusia lagi, melainkan seperti iblis mengamuk. Matanya merah melotot, bibir digigit, muka merah, semerah tombaknya yang sudah berlepotan darah musuh. Sutawijaya yang melihat banyak prajurit menjadi korban, meloncat turun dari kudanya dan memberi aba-aba supaya semua prajurit mundur. Dia sendiri lalu menghadapi Haria Panangsang. Dua orang muda perkasa ini mulailah bertanding, mengeluarkan seluruh kepandaian dan mengeluarkan seluruh tenaga untuk merebut kemenangan. Nyaring suara dua batang pusaka beradu, sampai kadang-kadang mengeluarkan bunga api berpijar. Keduanya adalah satria gemblengan yang semenjak kecil mengejar ilmu keperwiraan dari guru-guru pandai. Betapapun juga, ternyata Sutawijaya yang jauh lebih muda itu kalah kuat oleh Haria Panangsang yang memang luar biasa sekali kekuatannya. Pada saat dua batang tombak bertemu dengan amat kuat dan kerasnya, Sutawijaya merasa tangannya bergetar dan terlepaslah tombak pusaka Kiai Pleret dari tangannya. Akan tetapi, juga tombak di tangan Haria Panangsang yang kalah ampuh mengeluarkan bunyi keras dan patah. Sebelum Sutawijaya dapat menetapkan hatinya yang terguncang, tahu-tahu Haria Panangsang sudah menyerbu dan menerkamnya. Tangan kirinya yang amat kuat berhasil menangkap leher Sutawijaya, mencekiknya sambil memutar batang leher ke belakang. Sutawijaya berusaha sekuat tenaga untuk memberontak dan melepaskan diri, namun tidak mudah melepaskan diri dari cengkeraman Haria Panangsang. Semua prajurit, termasuk Ki Pamanahan dan Ki Panjawi yang tadinya bersorak-sorai memberi semangat kepada Sutawijaya, menjadi pucat melihat bahaya ini. Hahaha, Sutawijaya bocah kemarin sore. Kau mau lari kemana sekarang? Bersiaplah untuk mampus di tanganku. Tangan kanan Haria Panangsang yang kuat itu cepat meraba gagang keris pusaka setan kober dan mencabut dari sarungnya. Sret! Aduh mati aku! Ternyata Haria Panangsang yang terlalu kegirangan karena kemenangan, lupa akan ususnya yang tadi sudah keluar dari lubang luka lambungnya dan ia libatkan pada gagang keris.
Ketika ia mencabut setan kober, tak dapat dicegah lagi usus itu terkena keris, menjadi putus seketika. Terlepas cekikan Harya Panangsang pada leher Sutawijaya yang cepat melompat mundur sambil meraba lehernya yang terasa sakit. Adapun Harya Panangsang mengadu-adu, terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh duduk dalam keadaan kaku. Keris setan kober yang tadi tak jadi dicabut kembali ke dalam sarung, terlibat usus putih. Ketika Sutawijaya, Ki Pamanahan, dan Ki Panjawi mendekati, ternyata Harya Panangsang telah mati dalam keadaan duduk dan tubuhnya kaku karena tadi ia mengeluarkan seluruh daya tahan dan kekuatannya untuk melawan maut yang merenggut nyawanya. Kagumlah semua orang menyaksikan hal ini. Sutawijaya memandang dengan wajah pucat kemudian ia berlutut dan menitikkan air mata. Aduh Kakang Mas Harya Panangsang, alangkah gagahnya engkau. Ki Pamanahan menarik nafas panjang, lalu berkata, memang ia gagah perkasa, sayang menyeleweng daripada kebenaran. Angger Sutawijaya, kau lihat, bukankah amat gagah dan tampan Kakang Masmu Harya Panangsang dengan hiasan putih-putih pada kerisnya itu, bukankah kelihatan seperti gagang keris terhias ronce-ronce kembang melati, biarlah mulai sekarang agar kelihatan gagah dan tampan seperti Harya Panangsang para pengantin pria siogianya memakai ronce-ronce kembang melati pada gagang kerisnya. Dengan penuh penghormatan Harya Panangsang yang sebetulnya masih kadang, keluarga, sendiri dirawat. Pada saat itu, terdengar sorakan dari seberang sungai. Ternyata Patih Mantahun datang membawa pasukan dari Jipang, mengejar Harya Panangsang. Ketika mendengar junjungan sudah tewas, Patih Mantahun marah sekali dan menjadi nekat. Ia memberi aba-aba dan semua pasukan Jipang menyeberang sungai, menyerbu. Terjadilah perang tanding yang hebat, namun bala tentara Jipang bukan tandingan orang-orang Sela dan Pajang. Sebentar saja banyak yang tewas. Ketika Patih Mantahun akhirnya roboh dan tewas di bawah hujan senjata, sisa pasukan Jipang menyerah. Dengan membawa kemenangan besar, bala tentara Pajang kembali ke Pajang. Girang dan bersyukur rasa hati Sultan Pajang ketika mendengar laporan bahwa Harya Panangsang sudah tewas dan orang-orang Jipang sudah takluk. Segera ia memberi warta ke Kalinyamat. Warta ini diterima oleh Nimas Ratu Kalinyamat sambil menangis, ingat suaminya. Di dalam persidangan berikutnya, Sultan Pajang berkenan menghadiahkan daerah Pati kepada Ki Panjawi sesuai dengan janjinya, dan mengangkat Ki Panjawi menjadi Adipati di Pati. Kakang Pamanahan, harap kau suka bersabar dulu. Bumi Mataram masih belum baik keadaannya. Kelak kalau sudah ada kemajuan di sana, pasti akan kuserahkan kepadamu. Sementara ini kau lanjutkan dulu pekerjaan dan kedudukannya di sini. Ki Panjawi menerima ganjaran itu dengan hati penuh kebahagiaan dan terima kasih. Akan tetapi, Ki Pamanahan merasa kecewa sekali karena Sang Prabu seakan-akan hendak mengulur-ulur janji. Namun di dalam persidangan itu tentu saja dia tidak berani menyatakan sesuatu selain daripada menerima semua keputusan raja. Akan tetapi setelah pulang ke pondokannya sendiri Ki Pamanahan merasa sedih dan malu. Seluruh abdi dan kawula di Pajang sudah mendengar tentang janji Sultan bahwa kalau ia berhasil mengalahkan Harya Panangsang, ia akan diberi ganjaran Bumi Mataram. Dan seluruh abdi dan kawula Pajang sekarang tahu pula bahwa janji ini tidak dipenuhi, bahwa jasanya disia-siakan. Hal ini membuat Ki Pamanahan makin lama makin tidak betah di Pajang, lalu bertapa di Dusun Kembang Lampir, mohon pengadilan yang maha adil atas ketidakadilan. Sebetulnya apakah yang menjadi alasan Sultan Pajang tidak segera memenuhi janjinya dan memberi ganjaran kepada Ki Pamanahan? Apakah semata hanya karena keadaan Bumi Mataram belum ramai sebagaimana yang dinyatakan oleh Sang Prabu dalam persidangan? Sesungguhnya bukan demikianlah halnya. Sang Sultan adalah seorang yang arif bijaksana, tentu saja cukup maklum bahwa menarik kembali janji adalah perbuatan tidak layak, tidak patut sekali, apalagi bagi seorang raja. Hal itu sengaja dilakukan oleh Sultan karena sayang kalau Ki Pamanahan harus berpisah dari sampingnya. Ki Pamanahan adalah seorang pembantu yang luar biasa cakapnya. Orang seperti ini lebih baik ditarik dekat-dekat dengannya untuk bantu mengurus pemerintahan di Pajang daripada ditempatkan jauh menjadi adipati. Kalau berada di dekatnya Ki Pamanahan akan merupakan tenaga bantuan yang setia dan jarang dapat ditemukan bandingannya. Sebaliknya kalau berada di tempat jauh dan berdiri sendiri, dapat merupakan bahaya besar, apalagi kalau sampai dipengaruhi orang-orang seperti Harya Panangsang.